Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Ya, untuk pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Itu tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat, yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Mari sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kalian siapkan buku paketnya untuk disimak apa yang nanti Pak Guru sampaikan. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.9, kemudian IPS KD 3.4, dan PPKN KD 3.3. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca siswa dapat menghargai perbedaan budaya dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan untuk melestarikan budaya sekaligus bisa berprestasi dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mencari tahu, siswa dapat menyebutkan perilaku-perilaku di lingkungan sekolah dengan penuh percaya diri. Yang keempat, dengan mencoba, siswa dapat membuat undangan resmi dengan penuh tanggung jawab. Ya, itulah tujuan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur, cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Perhatikan gambar yang ada di buku paket kalian. Dapatkah kamu menjelaskan makna gambar tersebut? Bagaimana denganmu? Apakah kamu mempelajari budaya daerahmu? Mengapa kamu perlu mempelajarinya? Ya. Selanjutnya kalian simak bacaan mengenai beda budaya tetap saudara. Sebuah masyarakat memiliki budaya dan nilai-nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Ya, kalian simak bacaan tentang beda budaya tetap saudara. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keberagaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain.
Selain lagu daerah, kita juga bisa mempelajari tarian dari daerah dan suku lain. Di berbagai tempat telah banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah dan suku lain. Dengan mempelajari lagu dan tari daerah dan suku lain, kita sesungguhnya telah menerima keragaman budaya dalam masyarakat. Salah satunya yaitu mengembangkan budaya daerah sendiri. Berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita. Oleh karena itu, jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikuti dan pelajarilah. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan berjalannya waktu, akan muncul rasa mencintai. Pada akhirnya akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikan. Ya, setelah kalian mendengarkan bacaan mengenai beda budaya tetap saudara, kalian bisa perhatikan cara melestarikan budaya bangsa. Cara melestarikan budaya bangsa antara lain mengembangkan budaya daerah sendiri. Yang kedua, mempunyai sikap mau menerima keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mempelajari kesenian daerah lain. Ya, itulah 3 cara melestarikan budaya bangsa sendiri. Selain 3 cara melestarikan budaya bangsa yang sudah Pak Guru sebutkan tadi, ada cara lain untuk melestarikan kebudayaan bangsa adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian. Selain memperkenalkan ke masyarakat umum, juga membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya. Perhatikan bacaan berikut ini. Itu bacaan tentang siswa SD juara Pekanbaru persembahkan pentas seni. Pentas seni merupakan kegiatan untuk menumbuhkan percaya diri tampil di depan teman-teman, guru, dan masyarakat umum. Juga untuk menumbuhkan kreativitas dalam berkarya dan berkesenian, melatih kekompakan, serta menumbuhkan rasa ingin tahu bagi teman-teman yang lain. Demikian halnya dengan yang dilaksanakan oleh SD juara Pekanbaru. Kegiatan pentas seni dimulai dengan penampilan tari persembahan dari siswa kelas 4 dan diiringi oleh musik dan lagu bermain layang-layang. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Pramuka. Lalu penampilan lagu-lagu keagamaan persembahan dari siswa kelas 3. Para siswa, guru, dan penonton sangat senang dan bersemangat. Berharap kegiatan ini terus diadakan, bahkan juga ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Tujuannya agar budaya bangsa kita tetap lestari. Ya, itulah bacaan mengenai siswa SD juara Pekanbaru persembahkan pentas seni. Selanjutnya, pada saat merencanakan sebuah acara seperti pentas seni, biasanya kamu juga membuat daftar pihak-pihak yang perlu diundang
untuk menghadirinya. Oleh karena itu, kamu perlu membuat surat undangan dengan menggunakan tempat yang tersedia yang ada di bawah. Kalian buatlah sebuah surat undangan resmi pada buku tulis kalian untuk menghadiri kegiatan pentas seni yang diadakan di sekolahmu. Tahukah kamu, perilaku di lingkungan sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah banyak terdapat keberagaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu bagaimana caramu bersikap? Ya, salah satunya yaitu menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain. Yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Wujud nyata sikap saling menolong teman dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sakit, meminjamkan buku ke teman, dan lain-lain. Yang kedua, menumbuhkan semangat persaudaraan. Bertikai hanya akan memperbanyak musuh. Bertikai hanya akan menambah kesulitan. Bertikai tidak ada untungnya. Perlakuan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pramuka. Selanjutnya, kalian supaya menjawab pertanyaan yang ada di buku paket kalian. Yang pertama, semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikan contoh yang mencerminkan kebhinekaan Tunggal Ika di daerah tempat tinggalmu. Yang kedua, keragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Bagaimana caramu turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Yang ketiga, perbedaan merupakan hal yang biasa yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya di masyarakat. Tuliskan 3 contoh perilaku yang dapat kamu lakukan untuk menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya di masyarakat. Selanjutnya, kalian lengkapi tabel yang ada di buku paket kalian dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Buatlah tabel sesuai yang ada di buku paket pada buku tulis kalian. Lengkapi jawaban yang tepat. Kemudian setelah selesai, kalian kirimkan ke Pak Guru jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Pak Guru akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.